Hai sahabat jiwaku, apa kabar? Sehat semua ya? Ingat ya, selalu jaga hati, selalu berbahagia, apapun keadaannya, oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Taurus tentang bagaimana kisah asmara kalian selanjutnya, ya. Seperti biasa saya ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya general ya. Jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate ya, karena menarik banyak energi ya, energi kolektif. Jadi buat kalian yang nggak resonate ya, kalian bisa ambil personal reading ke saya ya, dan bisa hubungi nomor WA yang ada di video ini. Mumpung masih ada big promonya ya untuk bulan Agustus ini, oke? Dan di sini energinya vice versa ya, bisa energi kamu, pasangan kamu, atau siapapun yang ada di fokus kalian saat ini, oke? Langsung aja kita mulai ya. Di sini kalian punya kartu oracle-nya, ada attraction ya, ada answer, oke? Ada gentleman, ada garden, ada privileged lady ya, false person, dan child, oke? Di sini juga ada storm warning, ada attachment, message in a battle, ada cobweb, ada poise, dan I see clearly, oke? Di sini untuk kartu tarotnya sebagai konfirmasi ya, ada the journey, balance, ten of bows, ada the woodward, ada the wonder, five of vessels, dan four of bows. Oke, Taurus, kita lihat bagaimana kisah asmara kamu selanjutnya, oke? Kita mulai dari zodiak orang ini dulu ya. Di sini ada Sagitta ya, Sagittarius, ada Libra, Scorpio, dan elemen api ya, Aries, Leo, juga sebagian elemen air ya, ada Cancer dan Pisces. Oke. Sementara untuk karakter dari orang ini, secara pemikiran dia dewasa, bijak, dan selalu melihat segala hal itu dari banyak sudut ya. Jadi nggak cuma melihat suatu permasalahan dari sudut pandang yang sempit ya. Orang ini punya wawasan yang luas ya, dan pengalaman yang cukup banyak yang membuat dia ini menjadi orang yang bijak. Oke. Dia agak pemalu ya, sedikit ada rasa tidak percaya diri, walau sebenarnya dia ini punya banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain ya. Tapi ya, tipikal dia ini dibalik rasa tidak percaya dirinya, dia ini justru punya rasa optimis yang tinggi ya, untuk hal-hal ya, apapun itu akan bisa dia gapai, tidak peduli apa kekurangannya ya. Jadi ini benar-benar sifat yang sangat kontras ya. Di satu sisi dia tidak percaya diri, tapi di sisi lain ya, dia punya rasa optimis yang tinggi kalau apapun yang dia inginkan akan bisa dia gapai ya. Dan dia akan tetap maju terus ya, memaksimalkan segala daya upaya untuk bisa meraih apa yang dia mau, oke? Dan walaupun begitu ya, dia ini orangnya cukup logis ya, dan realistis ya. Dia nggak suka berandai-andai ya, atau hanya berangan-angan untuk sesuatu yang menurutnya itu akan sia-sia aja ya. Jadi dia ini bukan tipikal pemimpi, dalam arti dia suka memimpikan sesuatu ya, tapi sesuatu itu dijadikan target ya. Jadi bukan hanya sekedar mimpi, tapi dijadikan target yang harus dia capai ya. Ini tipikal orang ini, oke? Sementara untuk fisiknya, perawakannya, dia ini usianya sudah matang ya. Mungkin dia masih muda, tapi karena pemikirannya yang cukup bijak, cukup dewasa, membuat dia itu kelihatan matang melebihi usianya ya. Dia ini juga postur tubuhnya tinggi ya, dan sedikit agak bongsor ya ukuran badannya. Mungkin karena orang ini hobinya makan ya. Orang ini suka makan yang enak ya. Jadi membuat bobot tubuhnya agak sedikit besar ya, tapi tenang aja, dia ini sangat sehat dan segar ya.
Jadi jauh dari penyakit ya, karena dia sangat menjaga kesehatan tubuhnya. Oke. Di sini ada answer ya. Orang ini sepertinya sudah banyak berpetualang ya. Dan ketika dia ketemu kamu, dia ini sudah sampai di titik jenuh ya. Titik dimana dia merasa udah nggak mau main-main lagi ya, karena udah capek mengembara, mencari-cari pujaan hatinya kemana-mana ya. Mungkin karena dia ini tipikalnya pemilih ya, jadi agak sulit buat dia untuk mendapatkan pasangan hidup ya. Bukan karena sombong ya, tapi dia ini tipikal yang nggak mau sembarangan aja ya dalam menjalin hubungan. Oke? Dia ini maunya mendapatkan pasangan hidup yang nyambung ya, yang klik, yang sejalan dengan visi dan misinya. Oke? Jadi nggak mudah buat dia untuk bisa jatuh hati pada orang yang belum dikenalnya dengan baik ya. Jadi kalau dia sudah mau berkomitmen dengan seseorang, bisa dipastikan dia sudah membaca dengan sangat detail siapa orang yang akan jadi pasangannya ya. Jadi kalau dia ingin mendekati kamu, berarti dia lagi menjajaki kamu ya. Jadi berhati-hatilah. Oke, Taurus ya. Di awal pertemuan kamu dengan dia ini ada rasa saling tertarik antara kamu dengan dia ya. Ada attraction di sini. Oke? You attract romantic love by enjoying this moment fully ya. Jadi baik kamu ataupun dia punya perasaan yang sama ya. Jadi nggak bertepuk sebelah tangan. Dia dan kamu ini sama-sama tertarik ya. Mungkin karena kalian punya kepribadian yang sama ya, atau minat yang sama, dan mungkin juga berpengaruh kepada fisik yang kalian miliki ya, atau yang dia miliki, yang membuat semuanya itu kelihatan lengkap ya. Kamu dan dia sepertinya nyambung ya, bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Oke? Dan dia di sini sepertinya tertarik sama kamu karena pembawaan kamu yang dewasa ya, dan tahu bagaimana menghargai dirinya sendiri. Oke? Di sini ada gentleman dan privileged lady ya. Jadi karena dia pembawaannya sudah matang, sudah dewasa, itu pasti dia akan mencari pasangan hidup yang dewasa juga ya. Karena dia ingin pasangannya itu bisa mengimbangi dia, baik dalam sikap ya maupun pemikiran. Oke? Jadi dia tertarik sama kamu juga karena selain fisik kamu ya, juga karena pembawaan kamu yang tenang ya, dan dewasa ya. Dia suka cara pikir kamu yang praktis dan terarah. Oke? Dia ini nggak suka tipikal orang yang ribet ya, yang banyak maunya, yang cerewet ya, yang riuh lah pokoknya ya. Dia suka sesuatu yang praktis ya dan terarah. Oke? Hubungan kalian ini berjalan sangat baik ya. Kamu dan dia ini merasakan chemistry yang begitu kuat ya, dan kedekatan kalian ini semakin mengikat ya, satu dengan yang lainnya hari demi hari ya. Dan hubungan kalian ini terus mengarah ke progres yang lebih baik ya, dan lebih maju, dan sepertinya akan mengarah ke komitmen yang lebih serius ya. Tapi di sini sayangnya ya, salah satu dari kalian ya, ini bisa kamu ataupun dia ya, ingat ya, ini energinya vice versa, bisa energi kamu ataupun energinya dia ya. Di sini ada false person. Oke? Jadi ada salah satu dari kalian ya, bisa kamu ataupun dia, yang memakai topeng palsu ya, dalam arti ada yang lagi menyembunyikan statusnya ya, atau jati dirinya. Oke? Jadi ini mungkin berhubungan dengan masa lalu ya. Di sini ada children. Oke? Jadi ini sepertinya berhubungan dengan seorang anak ya. Anak ini adalah hasil dari hubungan kamu atau dia sebelumnya ya. Mungkin anak ini ikut dengan kamu ya, atau dia akan menjadi tanggung jawab kalian ya.
Sebenarnya kamu atau dia ingin mengungkapkan tentang kenyataan ini, ya. Tapi ada satu hal yang membuat kalian itu belum berani untuk menyatakannya karena takut akan dampak yang ditimbulkan kalau kamu berterus terang, ya, atau dia berterus terang kepada kamu. Oke? Jadi sepertinya kamu bukan hanya sekedar tertarik aja, ya, kamu dengan dia ini, tapi sudah masuk ke tahap cinta, ya. Dan dengan keberadaan anak ini membuat kalian itu takut, ya, kalau kenyataan yang ada ini akan membuat hubungan kalian itu jadi bermasalah. Oke? Walaupun ini adalah masa lalu, ya, anak bukanlah bagian masa lalu yang bisa dilupakan begitu aja, ya. Darah kalian ini mengalir di dalam darah anak ini, ya. Jadi dia akan selalu ada menjadi bagian dalam hidup kalian. Ini adalah hal yang bisa menjadi pemicu, ya, keretakan hubungan kalian kalau masalah ini dibiarkan begitu aja dan tidak dicari jalan keluarnya, ya. Di sini ada storm warning, oke? Jadi ini ada peringatan keras, ya, buat kalian. Kalau kalian mau membawa hubungan kalian ke hubungan yang lebih serius, ya, ke rumah tangga mungkin, ya, kalian harus bisa menyelesaikan permasalahan ini, ya. Kalian gak bisa membiarkannya begitu aja, ya, tapi kalian harus bisa duduk bareng membicarakan hal ini dan mencari jalan keluarnya, oke? Setiap manusia itu pasti punya masa lalu, ya, dan masa lalu itu tercipta dari panjangnya perjalanan hidup kalian, oke? Tidak ada manusia yang tidak punya masa lalu, baik yang membahagiakan maupun yang menyedihkan, ya. Dan ketika kamu memutuskan untuk berkomitmen dengan seseorang, ya, adalah sangat bijak, ya, kalau kalian itu mau menerima dirinya yang sekarang dan juga masa lalu, ya, yang mungkin masih dibawa dia sampai dengan saat ini, oke? Di sini ada attachment, ya. Jadi apa yang dia bawa dari masa lalunya yang masih mengikatnya sampai dengan saat ini adalah anak, ya. Jadi masa lalu ini gak akan bisa dilepas sampai kapanpun, ya, karena dia sudah menjadi bagian dalam diri kalian, ya, dan darah kalian mengalir darah dia, ya, membuat separuh dari diri kalian adalah anak ini, ya. Jadi kalian gak bisa lepaskan begitu aja, ya, tapi kalian punya tanggung jawab penuh untuk membesarkan anak ini sampai usianya dewasa dan mandiri, oke? Bagaimanapun kehidupan kamu saat ini, ya, dan di masa depan nanti, anak akan tetap jadi bagian dari dalam diri kalian, ya, yang gak bisa dipisahkan atau terpisahkan, oke? Sedihmu juga akan jadi sedih mereka. Begitupun bahagia kamu juga akan jadi bahagia mereka, ya. Mereka berhak untuk ikut merasakan bahagia kamu dengan menghadirkan mereka di antara kalian. Tidak menyembunyikannya di belakangnya sebagai bagian masa lalu yang menyedihkan, ya, dan harus dilupakan, ya. Jadi itu adalah pemikiran yang salah, oke? Anak bukan bagian kenangan yang bisa begitu aja kita lupakan, ya. Anak adalah bagian jiwa kita, ya, darah kita, detak jantung kita, ya, dan helaan nafas kita juga, oke? Mereka bagian dari dirimu, ya. Jadi kalau ada seseorang yang menginginkan kamu tapi tidak menginginkan anakmu, dan sebaliknya, ya, kamu menginginkan orang itu tapi tidak mau menginginkan anaknya, mungkin akan lebih baik buat kalian mereview kembali hubungan kalian, ya. Apakah hubungan kalian ini layak untuk kalian perjuangkan atau enggak? Karena bagaimana mungkin kalian bisa memiliki seseorang secara utuh kalau kalian membuang sebagian dari dirinya, ya, Taurus, ya. Di sini ada message in the battle dan copwood, ya. Jadi inilah rahasia besar yang harus kalian bereskan dalam hubungan kalian, ya. Dari manapun asal rahasia ini, bisa dari kamu ataupun dari dia, kalian harus bereskan kalau mau hubungan kalian bisa jalan, ya, dengan harmonis sampai dengan kepelaminan, ya.
selesaikanlah apa yang harus kalian selesaikan supaya hubungan kalian ini bisa benar-benar clear, ya. Gak ada lagi sesuatu yang mungkin ya bisa jadi batu sandungan atau bahkan bom waktu buat kalian ke depannya. Oke? Hubungan kalian adalah hubungan yang sangat ideal ya untuk saat ini. Harmonis dan kemungkinan akan langgeng sampai akhir ya. Kamu dan dia ini punya kecocokan atau kesamaan ya, satu dengan yang lainnya. Jadi akan sangat disayangkan ya kalau karena satu masalah ini hubungan kalian itu nggak akan bisa melangkah ke jenjang yang seperti yang kalian harapkan. Oke? Cepat atau lambat, apa yang kalian coba sembunyikan ini suatu saat nanti akan naik ke permukaan ya, dan bisa jadi pemicu keretakan hubungan kalian. Karena salah satu dari kalian pasti merasa telah dibohongi ya. Mungkin akan beda ceritanya ya kalau kebenaran ini diungkapkan dari awal. Kejujuran akan jauh lebih dihargai ya daripada kebohongan yang pada akhirnya nanti akan terungkap juga. Oke, Taurus ya. Di sini ada I see clearly ya. I willingly forgive. I breathe love into my vision and I see what compassion and understanding. My clear insight I reflected in my outer side. Oke. Jadi coba lihat permasalahan ini dengan bijaksana ya. Apapun yang pernah terjadi di masa lalu kamu, baik dirimu ataupun dia ya, cobalah untuk memaafkannya ya. Karena kita nggak pernah bisa memilih ya bagaimana masa lalu kita ya dan akan seperti apa. Coba pahami situasi kamu ya atau situasi dia dengan cara menghadirkan rasa cinta di dalam permasalahan ini ya, dan bukan dengan kemarahan. Oke? Cinta kasih akan membuat kita itu menjadi lebih bijak ya, dan tahu benar bagaimana menyikapi suatu masalah dengan baik dan benar. Cinta juga akan membuat kita itu bisa memahami apa yang orang lain rasakan ya, dan akan membuat kita itu bisa menerima seseorang dengan apa adanya. Oke? Jadi buat kalian Taurus ya, inilah kisah asmara kalian selanjutnya. Oke? Siapapun dia yang nanti akan hadir dalam kehidupan kamu ya, mudah-mudahan kalian akan bisa saling menerima dan melengkapi satu dengan yang lainnya ya. Perjuangkanlah cinta sejati kalian dengan mengedepankan kasih di antara segalanya ya. Mudah-mudahan readingan ini bisa menginspirasi kalian ya. Kalau suatu saat nanti apa yang kita readingan ini menjadi nyata dalam kehidupan kamu. Oke? Terima kasih sudah menyimak ya. Stay healthy ya dan selalu bahagia. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.